membacakan beberapa tata tertib. Kemudian ini saatnya untuk kita beristirahat selama beberapa saat yang akan mengantar kita memasuki segmen pertama debat ini, dan beberapa informasi penting akan disampaikan. Di masa istirahat ini, Bapak-bapak para paslon bisa minum air putih misalnya untuk menambah semangat, menambah energi. Kemudian Prof. Budi, Bapak Bonyamin juga bisa menikmati hidangan ala kadarnya minuman sambil kita beristirahat. Baiklah Bapak dan Ibu, sesaat lagi kami akan kembali. Pilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik, cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Taal, calon Bupati Kabupaten Pasangkayu nomor urut 1, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu untuk mengawal pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan damai. Selanjutnya saya menghimbau pula kepada seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari virus corona. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Insinyur Haji Abdullah Rashid MM, calon Bupati Kabupaten Pasangkayu nomor urut 2, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pasangkayu agar tetap patuh dan taat kepada protokol kesehatan COVID-19 demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 yang aman, damai, demokratis, dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menambah sangat kepentingan. Saya Haji Abdullah sebagai calon Bupati Kabupaten Pasangkayu nomor 3 mengajak seluruh masyarakat Pasangkayu, saudara-saudaraku masyarakat Pasangkayu yang kami cintai, yang kami banggakan, untuk senantiasa mensukseskan pilkada tahun 2020 dengan aman, damai, jujur, dan adil, dan demokratis, dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, Pak Sekda Kabupaten Pasangkayu kebetulan juga hadir, baru saya lihat. Para pemirsa live streaming dimanapun Anda menyaksikan acara ini, sebelum kita mengikuti segmen pertama ini berupa penyampaian visi, misi, dan program unggulan masing-masing pasangan calon, saya ingin agar aura ruangan ini lebih semangat. Mari kita bertepuk tangan dengan meriah. Baik, tepuk tangan sudah ditujukan kepada ketiga pasangan calon. Mudah-mudahan dapat menciptakan semangat yang lebih besar untuk menyampaikan
visi, misi, dan program-program unggulan pada sore hari ini. Nah, untuk kesempatan pertama saya mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan berkaitan dengan tema debat. Waktu 2 menit 30 detik mulai dihitung pada saat pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Astu. Yang kami hormati para penyelenggara Pilkada, Des Pilkada yang sempat hadir, para penalis, moderator, para calon bupati dan wakil bupati yang sempat hadirin para undangan sekalian, masyarakat Mamuju Utara di mana saja berada. Alhamdulillah, syukurlah, salam tentunya senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, Mamuju Utara, Kabupaten Pasangkayu resmi menjadi kabupaten pada tanggal 20 Januari 2003 yang didiami oleh multi etnis yang terdiri dari 59 desa, 4 kelurahan dan 12 kecamatan. Sudah 4 kali melaksanakan pemilihan kepala daerah yang klasternya terdiri dari daerah dataran tinggi, dataran menengah, dan pesisir. Pilkada keempat ini kami dari pasangan Haji Muhammad Al dan Musawir Asis Isam mengusung tema pasangan benar, artian bersinar, berdaya saing, kemudian amanah, sejahtera, dan religius. Yang visi kami, misi kami adalah bagaimana agar kesehatan itu lebih kualitas, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pendidikan yang lebih berkualitas, yang pada kesimpulannya karena waktu bahwa layanan yang merata untuk semua masyarakat. Waktu sudah habis, Bapak. 10 detik terakhir sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk paslon 1. Berikutnya, paslon 2, silakan menyampaikan visi, misi, dan program unggulan. Waktu 2 menit 30 detik mulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Satu. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati para finalis, yang saya hormati Des Pilkada Kabupaten Pasangkayu, yang saya hormati Ketua KPU bersama Komisioner, Ketua Panwaslu, yang saya hormati para calon bupati, calon wakil bupati, dan yang saya cintai calon wakil bupati pasangan nomor 2, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Insinyur Haji Abdullah Rasid, calon bupati nomor urut 2, dan tahun 2003 saya menjabat bupati di Kabupaten Pasangkayu sampai 2005. Dan pemilihan pertama di Indonesia
akan dilaksanakan pada tahun 2005, yaitu Kabupaten Mamuju Utara dengan Luhur Timur, dan kami terpilih sebagai Bupati pertama di Kabupaten Mamuju Utara yang sekarang menjadi Kabupaten Pasangkayu. Tentu berbagai hal yang saya lakukan selama ini ingin kembali masuk menjadi bupati. Berbagai hal yang saya lihat yang perlu kita tingkatkan berkaitan dengan program dan berkaitan dengan birokrasi pemerintah yang dilaksanakan selama ini. Tentu unggulan kami adalah sektor pertanian. Berdasarkan dengan tema yang kami usung adalah ABRI Manarang. Manarang artinya maju Kabupaten Pasangkayu, amanah pemimpinnya, tidak korupsi, tidak macam-macam, sejahtera masyarakatnya, dan religius atau agamis. Tentu Bapak-bapak dan hadirin sekalian, berkaitan dengan itu kami akan berupaya meningkatkan lebih bagus daripada kami bupati pertama di Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih. Waktu selesai. Terima kasih Paslon 2. Kita tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih para hadirin. Selanjutnya saya langsung mempersilahkan Paslon 3 untuk menyampaikan visi, misi dan program unggulan. Waktu 2 menit 30 detik dimulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penyelenggara pilkada, yang saya hormati moderator, para finalis, yang saya hormati para calon kandidat nomor 2 dan nomor 3, yang saya hormati para hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran calon wakil bupati saya, berhubung beliau dalam keadaan sakit, tidak sehat. Saya salah satu kandidat bupati wakil bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2006. Perkenankan saya menyampaikan visi misi dan program saya dalam 5 tahun ke depan, pada khususnya masyarakat Kabupaten Pasangkayu yang kami cintai. Visi saya adalah mewujudkan Kabupaten Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat, berlandaskan keberagaman. Dan misi saya adalah pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, menguatkan ekonomi produktif yang berdaya saing, akselerasi pemerataan pembangunan, ruang dan lingkungan yang berkelanjutan, tata pemerintahan yang bermartabat, bersih, efektif, dan terpercaya. Sekian dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan? Cukup? Masih? Pak, cukup. Baik. Terima kasih Paslon 3 dan kita tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Baiklah, demikian kesemua pasangan calon telah menyampaikan visi, misi dan program unggulan masing-masing. Saatnya kita kembali beristirahat untuk selanjutnya menuju ke segmen kedua. Jangan beranjak dari tempat Anda, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Saya Musawir Asisisam SHMI calon wakil bupati Kabupaten Pasangkayu mengajak kita semua agar menggunakan hak pilihnya dengan baik berdasarkan hati nurani kita masing-masing. Mari kita ciptakan demokrasi dengan damai serta tetap patuh pada aturan protokol COVID yang ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nusrini Ekspresi, kandidat wakil bupati dari pasangan nomor urut 2, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu agar senantiasa menjaga protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun ini. Semoga pilkada kita kali ini dapat berlangsung damai, sehat dan demokratis, serta kita senang menggunakan hak pilih kita dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haja Herni Esot MSI, calon wakil bupati Kabupaten Pasangkayu nomor urut 3, menghimbau kepada seluruh tim pemenangan dan masyarakat Kabupaten Pasangkayu untuk selalu patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan protokol pencegahan COVID-19 dengan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak demi terciptanya pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 yang aman, damai dan demokratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa siaran live streaming, selamat datang di segmen kedua debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pasangkayu. Hari ini 19 November 2020, langsung dari Hall Grand Mutiara Hotel Mamuju. Segmen kedua ini berisi soal penajaman visi dan misi. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan profil panelis debat publik ini yang tentu akan bertanya dan menilai bagaimana jawaban para pasangan cakup. Dan inilah tayangan visual tentang kedua panelis debat kita kali ini. Ahmad Suwaidi alias Ahmad Suwadi lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 1963. Pada tahun 1990 memperoleh gelar sarjana tafsir hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bergelar Master Studi Politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. Dan meraih gelar doktor dalam bidang studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Saat ini menjabat anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021. Ia telah aktif menekuni beberapa tema penelitian kawasan Islam Asia Tenggara dan Indonesia, misalnya hak minoritas, politik Islam, inklusi sosial, konflik dan rekonsiliasi, dan gerakan sosial. Ia juga merupakan pendiri dan direktur eksekutif Wahid Institute tahun 2003 hingga tahun 2012. Pendiri dan direktur pada Abdurrahman Wahid Center di Universitas Indonesia 2013 hingga 2016. Pendiri dan direktur Institute of Southeast Asian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 sampai sekarang. Anggota pendiri S3 Program Studi Islam Nusantara Indonesia Jakarta. Anggota Board Gerakan Nasional Gus Durian dan anggota Board Yayasan Wahid Foundation. Ia juga melakukan penelitian secara khusus tentang minoritas Islam di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Timor Leste, dan Indonesia serta di region lain.
Boyamin Saiman, pria berdarah Solo ini merupakan salah seorang pegiat anti korupsi di Republik ini. Sejak tahun 1994 saat masih berstatus mahasiswa, ia sudah aktif sebagai pejuang kerakyatan di Lembaga Bantuan Hukum LBH Semarang. Kemudian di tahun 1928 menjadi bagian dari aktivis KP2 KKN. Boyamin banyak bersentuhan dengan masalah-masalah anti korupsi dari dalam sistem birokrasi. Itulah yang kemudian mendorongnya bergabung dengan KP2 KKN. Setelah reformasi 1998, ia mendirikan kantor advokat Kartika Loso yang berkedudukan Solo. Meski kuliah sarjana hukumnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta belum tuntas. Selanjutnya, pada tahun 2002, mendirikan Masyarakat Anti Korupsi, Maks Jateng, dan terakhir, mendirikan Maki Jakarta tahun 2007 dengan pertimbangan agar peningkatan kualitas pemberantasan korupsi bisa lebih maksimal. Budi Santoso dengan latar belakang pendidikan LLM atau Lex Legibus Magistrat atau Master of Laws pada bidang international human rights law, School of Law Northwestern University, Chicago, Illinois, Amerika Serikat tahun 2003. Beliau saat ini menjadi anggota Komite Audit PT Pertamina Patraniaga BUMN Jakarta dan pada tahun 2017 sampai 2019 menjadi pemberantasan KPK promosi pemberantasan korupsi. Pada tahun 2008 sampai 2015 ia bekerja sebagai dosen utama pada program Master Administrasi Publik MAP UGM Yogyakarta untuk mata kuliah Good Governance. Tahun 2000 hingga sekarang juga mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan mata kuliah Hukum dan HAM, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Advokasi, dan mata kuliah Law Private Procedure and Advocacy pada program atau kelas internasional dalam bidang penegakan hukum. Ia diberi sejumlah penghargaan, di antaranya sebagai penerima wanita award untuk kategori tokoh hukum dan HAM Yogyakarta tahun 2008 dari Wali Kota Yogyakarta. Baik, profil masing-masing panelis sudah kita ketahui, namun Bapak Ahmad Swedi tidak berkesempatan hadir karena suatu sebab. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada panelis bahwa segmen penajaman visi misi ini, panelis menyampaikan pertanyaan yang sama kepada semua paslon. Disampaikan sekaligus atau tidak mengulangi lagi bertanya. Jadi kami harapkan setiap paslon benar-benar menyimak atau menyimak dengan seksama pertanyaan tersebut. Panelis fokus menanyakan tentang pemerintahan bersih. Yang pertama ini saya berikan kesempatan kepada Mas Bonyamin untuk bertanya. Ya, saya kira sudah saatnya menyampaikan pertanyaan. Tes. Jadi saya ingin menanyakan kepada semuanya karena berdasarkan penelusuran saya pernah menjabat jabatan publik. Tidak ada yang tidak pernah menjabat jabatan publik. Pernahkah dan berikan contohnya kepada saya, pada kami semua ini, melakukan menolak pemberian yang kira-kira karena terkait dengan konflik kepentingan. Jadi selama menjabat atau selama melakukan perjalanan sampai sekarang, melakukan penolakan terhadap pemberian yang kira-kira menurut hati nurani bapak-bapak semua ini akan terjadi konflik kepentingan. Dan itu tunjukkan kalau ada setidaknya minimal 2. Itu satu pertanyaan. Yang satu rangkaian berikutnya adalah kita ingin pada posisi ini, saya juga menyampaikan selamat kepada bapak-bapak semua sudah sampai di sini, dan saya berharap juga disampaikan berapa biaya yang telah dihabiskan untuk sampai di sini. Jadi ini supaya masyarakat tahu bahwa bapak-bapak semua ini biayanya berapa, dan apakah kemudian nanti masyarakat akan bisa menilai yang berkaitan dengan biaya itu nanti apakah akan dikembalikan dengan cara benar atau tidak benar. Itu akan bisa dinilai oleh masyarakat.
satu tarian nafas berikutnya adalah berkaitan nanti juga dengan persoalan ketika mudah-mudahan memang semua dianggap bisa jadi calon bupati. Dalam rangkaian itu, bagaimana Anda semua ini melakukan sistem anggaran yang itu bisa terukur dan pada posisi tertentu Anda bisa berhadapan-hadapan dengan DPRD yang biasanya menitip anggaran, menitip proyek dan lain sebagainya. Itu satu tarian napas dulu. Makasih. Baik, Mas Bonyamin menanyakan beberapa hal tadi. Saya kira tidak terlalu berbau kampus pertanyaannya, tidak terlalu berbau S3, S2, bahkan S1. Sederhana saja saya kira. Tapi bagaimana jawaban dari masing-masing paslon? Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada paslon 2, waktu 2 menit. Ya, mulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis. Saya ingin membuktikan bahwa saya pernah menduduki jabatan publik sebagai Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu tahun 2008-2013. Pada saat itu ada beberapa calon maupun anggota DPR RI yang akan mencoba memberikan sejumlah rupiah untuk meloloskan sebagai anggota DPR, dan saya tolak. Bagaimana cara menghindarinya? 3 hari sebelum pencoblosan saya tidur di kantor, dan sejak saat itu saya tertutup untuk bertemu siapa saja kecuali penyelenggara pemilu dan petugas keamanan sampai selesai penetapan. Mengapa demikian? Saya jangan sampai tergoda, lebih baik menghindari godaan. Ada upaya yang coba disampaikan kepada saya tetapi tidak pernah ketemu. Itulah usaha saya untuk menolak pemberian. Yang kedua, biaya pilkada yang kami habiskan sampai hari ini belum sampai 500 juta. Saya menggunakan calon PPD, KTP. Masyarakat sendiri yang memberikan KTP-nya, kami habiskan kurang lebih 150 juta. Kemudian selama masa kampanye dia belanja logis, ada 300 titik yang kami tempati kampanye logis bersama Pak Abdul Rasid. 1 titik 500.000 biayanya, hingga hanya 150 juta rupiah disambat biaya lain. Jadi tidak sampai 500 juta sampai hari ini. Yang ketiga, tentang titipan anggota DPR ke depan. Pak, saya tidak diusung oleh partai politik, sehingga saya tidak punya utang politik kepada partai politik. Saya hanya punya utang politik kepada rakyat secara langsung yang memberikan dukungan KTP-nya, sehingga tidak ada urusan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persis waktu yang digunakan. Tepuk tangan untuk paslon 2. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang sama dari panelis tadi, saya berikan kesempatan kepada paslon 3, waktunya sama, 2 menit dihitung dimulai pada saat Bapak berbicara. Mulai berbicara. Terima kasih. Saya menjawab tentang bagaimana berapa biaya sampai saat ini. Kalau kita berbicara biaya, selama proses pilkada ini kami baru mencapai kurang lebih 400 juta selama proses kampanye dan tertutup sampai biaya sampai di Kabupaten Mamuju ini masih sangat minim Pak ya. Biayanya tidak terlalu besar. Kampanye juga tidak sama dengan waktu sebelum kampanye sebelum COVID dulu. Ini sangat terbatas. Kita banyak mendatangi para kita punya konstituen, para pendukung dengan memberikan dana anggaran yang minimal. Tidak ada artis dan lain sebagainya, jadi agak berkurang. Ya. Kemudian saya berbicara menyangkut masalah bagaimana Anda melakukan sistem penganggaran. Sistem penganggaran ke depan untuk melakukan pencegahan korupsi dan lain sebagainya, termasuk aspirasi para dewan. Kita sudah harus melakukan atau menggunakan atau mempercepat sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, mulai daripada e-planning,
budgeting sampai pada pengadaannya. Itu yang kita akan lakukan ke depan menyangkut masalah melakukan sistem penganggaran tadi. Sekian Pak. Ya, masih ada waktu 15 detik. Masih ada yang belum terjawab. Pertanyaan nomor 1, tunjukkan kepada kami pernah menolak sesuatu pemberian. Masalah menolak sesuatu pemberian ini Pak dinamis Pak. Kita katakan Ya, jangan cukup menerima Bapak. menolak. Pak Yamil, cukup. Waktunya sudah habis. Ya, memang COVID ini sangat berpengaruh. Saya juga kehilangan job selama kampanye. Tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Sekarang kita tunggu jawaban paslon 1 menjawab pertanyaan yang sama. Saya berikan kesempatan, waktunya sama, 2 menit dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Penalis tadi. Saya 4 periode jadi anggota DPR Pak. Satu yang saya tidak bisa cari duit. Kalau dibilang pernah nolak, pada saat itu ada 2 orang, beliau ketua DPR Bupati, ada yang datang mau duit. Salah satu OPD dan saya tolak, saya bentak, saya marah keras terhadap persoalan itu. Itu yang satu. Yang kedua, ya beliau ada pada saat itu yang ada pekerjaan yang dianggap salah dalam penganggarannya dan kami pun ditawari bersama teman-teman dan salah satu yang menolak adalah saya. Biaya kampanye alhamdulillah partai politik yang mengusung kami tidak banyak. Pak tahu ada salah satu partai, beberapa partai yang betul-betul mendengar informasi dari rakyat dan mengusung calonnya berdasar survei tertinggi dan bahkan pernah datang di Pasanggayo dan bersumpah demi Allah kalau pasangan Salam membayar. Kami mengusung Salam berdasarkan survei tertinggi yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri. Biaya kampanye ya ada partisipasi dari teman-teman. Kalau saya datang, kalau saya misalnya sampaikan tidak duit, mereka buat pisang goreng sendiri, buat ubi goreng sendiri yang besarannya barangkali saya tidak bisa menyebutkan berapa besar anggaran yang telah kami keluarkan selama berpilkada ini. Yang pasti sekali lagi mudah-mudahan tidak berubah cara berpikir saya sejak periode pertama saya ketua komisi Pak, berhadapan dengan beliau, berhadapan bersama-sama beliau. Periode kedua saya juga ketua komisi, periode ketiga saya ketua komisi, periode keempat saya menjadi anggota DPR dan menolak menjadi ketua komisi karena saya ingin mencalonkan sebagai salah satu calon wakil bupati di Kabupaten Mamuju Utara. Kalau integritas Pak, silakan ditanya sama masyarakat. Saya terima kasih. Cukup. Terima kasih paslon 1 telah memberikan jawaban dan juga kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya giliran panelis dalam hari ini Bapak Bonyamin Saiman. Bonyamin Saiman akan memberikan jawaban pengayaan dari panelis untuk penyempurnaan visi misi dan program pemerintahan periode mendatang. Silakan. Terima kasih. Masih satu tarian nafas tadi. Ini kalau sanggup cukup mengangguk, kalau tidak sanggup mengangkat tangan. Apakah bapak-bapak ini kita bisa mencontoh Umar bin Khattab maupun Umar bin Abdul Aziz bersedia menyampaikan publikasi setiap anggaran dinas maupun anggaran pribadi yang terkait dengan jabatannya dalam setiap periode tertentu, 1 bulan sekali, bahkan sehari atau 2 hari ditayang dalam medsos masing-masing. Sanggup enggak? Sanggup semua. Jadi masyarakat tahu bahwa hari ini bupatinya menghabiskan berapa biaya dan dipakai untuk apa. Dan setiap malam rakyatnya bisa ngecek itu, oh bupati saya hari ini menghabiskan biaya 10 juta dipakai untuk ini. Jadi memang seperti tadi moderator, saya ingin lebih praktis, tidak ada teoritis gitu. Karena kepala daerah fungsinya adalah melayani dari niat integritas masing-masing. Oke. Dan berkaitan dengan menolak itu, saya ingin juga ini kesempatan kepada bapak-bapak semua menyampaikan kepada masyarakat bahwa
kepala daerah yang akan dipilih adalah yang terbaik semua dengan memberikan contoh yang menolak setiap pemberian yang terkait dengan konflik kepentingan. Dan itu bukan apa-apa, saya juga ingin menyampaikan itu sejak saya jadi DPRD Solo tahun 97-99, menolak mulai uang perkenalan, uang kunjungan kerja dicampur dengan eksekutif, terus bagi-bagi proyek 1 miliar dibagi 45 orang, padahal waktu itu dolar masih 2.000-3.000. Dan kemudian Purna Bakti juga saya tolak karena rakyat saya aja kalau dipecat buruh belum tentu dapat pesangon itu, karena ya saya sama Pak Budi Santoso itu karena LBH biasa membela buruh, masa buruh dipecat belum tentu dapat PHK, saya dapat Purna Bakti. Jadi tapi masih sampai sekarang masih saya punya hutang bapak-bapak, dan ini mudah-mudahan bapak-bapak bisa mengoreksi saya nantinya tentang tunjangan perbaikan penghasilan, yaitu bahwa pajak penghasilan dibayar oleh negara. Meskipun sah, saya berharap itu dimulai dari Pasangkayu, bahwa pajak yang penghasilan saya dibayar dari kantong saya sendiri, tidak dibiayai negara. Dan itu memang undang-undang boleh, Pak. Tapi saya waktu itu belum begitu pintar tentang pajak. Begitu tadinya saya kira pajak saya utuh, ternyata dipotong pajak penghasilan, dibayar lagi oleh negara dalam bentuk tunjangan khusus kalau sekarang. Nah, itu yang ingin saya, pada posisi inilah bapak-bapak saya ingin menyampaikan, dari hal-hal sederhana inilah bapak-bapak sebenarnya yang diinginkan oleh rakyatnya. Dan pada posisi tertentu nanti saya juga, karena sudah terlanjur datang ke sini, apapun saya dibiayai oleh teman-teman KPU, artinya biaya negara. Nantinya saya akan memasang radar di Pasangkayu. Kalau Bapak ada nanti jadi bupati, maka radar saya akan paling kuat di Pasangkayu, Pak. Dan itu kalau saya nanti mendengarkan meskipun kecil aja, pasti akan saya prioritaskan ke Pasangkayu. Dan jangan sakit hati kalau nanti saya mengejar itu, karena saya punya kemampuan mengawal kasus itu dengan mengajukan gugatan pra peradilan setiap perkara makrak. Dan kemarin KPK aja kalah, saya gugat dalam kasus Senturi. Saya gugat sampai 6 kali, akhirnya kalah beneran KPK. Jadi ini yang saya ingin setidaknya memberikan warning pada bapak-bapak, nanti jangan sampai ada dengar lagi bahwa Bupati Pasangkayu dijerat korupsi. Saya ikut malu karena datang pada kesempatan ini. Jadi itu bapak-bapak, mudah-mudahan dari proses ini, dari hal yang sederhana, pertanyaan saya, ingin saya pengayaan itu adalah itu integritas dan keinginan melayani, dan nanti pada posisi tertentu kira-kira bapak-bapak 5 tahun berpuasalah untuk tidak selesai dengan dirinya. Tolong gunakan 5 tahun itu kesempatan, karena Anda diberi amanah untuk jadi bupati, tunjukkan menjadi bupati yang terbaik, kalau perlu ranking 1 dalam pelayanan dan anti korupsinya. Saya berharap begitu, jauh-jauh datang dari Jakarta seperti itu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih, dan mari kita beri tepuk tangan kepada panelis Bonyamin Saiman. Saya kira memang kita harus berangkat dari sebuah tekad bersama, sebuah niat bersama bahwa kita akan menciptakan dan ingin melihat pemerintahan yang bersih seperti yang Pak Boyman tadi sampaikan. Ya, ini sesinya Pak Boyman tadi. Saya beralih kepada sesi Bapak Profesor Dr. Budi Santoso, juga melakukan hal yang sama, Prof. Silakan bertanya soal birokrasi yang melayani dan profesional. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore Bapak ya. Saya sebelum masuk pertanyaan mau menceritakan fakta yang saya alami sendiri. Ada 2 cerita ini, tingkat ceritanya, tapi ini menjadi ilustrasi untuk pertanyaan saya. Pertama, waktu itu saya masih menjadi salah satu pimpinan di Ombudsman, iya, salah satu komisioner di Ombudsman, harus melakukan investigasi terkait dengan sertifikasi guru. Ketika saya ada di salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah, saya tidak sebutkan kabupaten kota, saya dikeluhi oleh staf di dinas pendidikan. Intinya, staf dinas pendidikan ini mengeluh karena setelah diganti kepala dinasnya itu carut marut. Saya menanyakan, kok bisa? Beberapa staf yang cerita. Apa jawabnya? Ya Pak, soalnya dulu sebelum jadi kepala dinas, yaitu kepala dinas, maksudnya sebelum jadi kepala dinas pendidikan, yaitu kepala dinas
pertamanan dan pemahaman. Loh, backgroundnya kok jauh banget. Dia tim sukses bupati, tim sukses di kota. Jadi itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ketika saya mengundang Dirjen Dikdasmen di kantor, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah di kantor dari Kemendikbud. Setelah agenda selesai, beliau juga curhat ternyata. Jadi kalau tadi staf di Dinas Pendidikan salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah, yang ini Dirjen, tapi curhatnya itu kurang lebih sama nuansanya. Pak Budi, bayangkan, saya itu tiap tahun alokasikan anggaran yang luar biasa besar untuk mengundang seluruh kepala dinas. Kita training, kita berikan pembekalan supaya ada nilai tambah. Tapi apa yang terjadi ketika mereka kembali ke kabupaten kotanya masing-masing, tiba-tiba tahun berikutnya sudah hilang semua, ganti. Apa Pak? Ya, kan ada dinamika politik di daerah. Jadi kalau bupati atau wali kota ya ganti semua. Nah, yang menggantikan tentu muncul. Nah, silakan disimpulkan sendiri. Tapi yang mau saya tanyakan adalah dalam konteks reformasi birokrasi, salah satu komponen atau elemen pentingnya itu adalah soal penataan SDM dan aparatur. Jadi ada sekitar 5 atau 6 komponen elemen reformasi birokrasi. Nah, salah satu yang paling penting menurut saya itu tadi soal penataan SDM dan aparatur. Nah, pertanyaan saya adalah apa rencana, konsep atau strategi Bapak-bapak sekalian sebagai calon bupati, wakil bupati Pasangkayu 1, 2, 3 ini, kalau nanti terpilih dalam rangka lakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam salah satu komponen yang menurut saya paling prioritas, yaitu penataan aparatur dan SDM di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sudah disimak dengan baik saya kira setiap pasangan calon, dan untuk kesempatan pertama ini saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3. Silakan Bapak, waktunya adalah 2 menit 30 detik dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Kalau kita berbicara reformasi birokrasi atau profesional, tentu kita mengembangkan aparatur sipil negara yang komprehensif dan terintegrasi, dan dimulai dari rekrutmen, pengembangan kapasitas, penugasan dan monitoring evaluasi sampai pada pemberian penghargaan dan tunjangan. Itulah pemahaman kami di bidang profesional atau di bidang birokrasi yang profesional. Masih ada waktu Bapak? Mau ditambahkan? Sekian Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke paslon 1. Silakan memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Waktunya sama, 2 menit 30 detik dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Itu tantangan, bukan cuma tantangan di Mamuju Utara, Pak. Seluruh Indonesia kayaknya. Kompetensi dalam rangka membangun daerah, sekali lagi mudah-mudahan saya tidak salah karena pakarnya di depan. Indonesia ini dirata-ratakan jumlah penduduk ada di kelas 1 SMP. Mamuju Utara itu baru 20 tahun berkabupaten, Pak. Banyak pegawai yang ada pada posisi yang sebenarnya bukan direct job, bukan rekrutmen, karena keterbatasan personil dari yang ada Mamuju Utara itu sendiri. Nah, dalam rangka mengantisipasi itu terus kita adakan pelatihan, uji kompetensi dan lain-lain ya, menjadi lebih bersih, menjadi profesional dan
dapat melayani masyarakat dengan baik, profesional dalam artian bahwa di musim pilkada ini, mohon maaf Pak penalis, di musim pilkada ini banyak ASN yang tidak profesional karena kompetensi itu. Ada oknum-oknum ASN yang sengaja menakut-nakuti masyarakat, bukan melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik, tapi memanggil aparatnya yang profesional itu. Awas, dalam lagi mutasi. Panggil Pak Camat, awas. Kalau tidak memilih si A, saya mutasi dan seterusnya. Nah, ini yang sesungguhnya ingin dihilangkan karena ketidakprofesionalnya. Penyelenggara pemilu sudah mewarning kita bahwa ASN diminta untuk profesional dalam rangka menghadapi momen-momen pilkada seperti ini. Ke depan kita berharap secara umum di Indonesia ini kita bisa mencontek di Thailand 100 kali pun berganti Perdana Menteri, urusan birokrasi tidak diurus oleh orang politik. Ke depan juga Indonesia kita berharap karena kompetensi sumber daya manusia sudah baik, urusan politik tidak usah diurus oleh orang birokrasi, karena harga dari politik itu bisa jadi mengambil orang, menempatkan orang pada posisi yang telah ada di OPD itu tidak sesuai dengan kompetensinya, karena jasa daripada dia turun di masyarakat dalam rangka mengkampanyekan calon tertentu yang dalam tanda kutip itu semua mau dikarantinakan, itu orang-orang seperti itu yang tidak berkompetensi. Dan terima kasih jawaban paslon nomor 2, dan kita langsung menuju ke paslon nomor 1 tadi. Silakan kita langsung menuju ke paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Bapak Prof tadi. Waktu sama kami berikan, yaitu 2 menit 30 detik. Terima kasih Prof. Kalau berbicara masalah reformasi birokrasi, tentu kita harus kembali mengintrospeksi kondisi daerah masing-masing. Karena masing-masing daerah berbeda perlakuannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh paslon nomor 3 tadi, itu tentang adanya birokrasi yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan ancaman-ancaman, itu nomor 1. Mohon maaf. Paslon nomor 1 yang menyatakan bahwa ada beberapa birokrasi yang melakukan ancaman-ancaman, pemanggilan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini saya kira tidak berlaku umum, hanya berlaku khusus. Dan ini memang dalam reformasi birokrasi harus kita tinggalkan sistem yang seperti ini. Karena saya terus terang, saya 7 tahun jadi bupati tidak pernah memberi kesempatan kepada ASN untuk masuk dalam link politik. Setiap pilkada yang dilakukan di Mamuju Utara kemarin itu, saya minta mulai dari Pak Sekda sampai pegawai-pegawai yang kecil jangan ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Karena ini sangat mempengaruhi, Bapak, sangat mempengaruhi. Yang pertama, ada orang yang sebenarnya tidak salah, tapi karena dia terimbas dengan kondisi politik, dia dilempar jauh. Padahal tidak salah. Bayangkan, seorang guru misalnya dilempar jauh, dia harus menanggung risiko perjalanan ke satu tempat, istrinya juga di belakang harus menanggung risiko, anaknya juga mau sekolah. Bagaimana kira-kira ini? Begitu susahnya dia dapat itu predikat guru misalnya, tetapi seakan-akan tidak terabaikan oleh birokrasi yang melakukan itu. Oleh itu, apabila saya terpilih kembali menjadi bupati Kabupaten Pasangkayu, maka reformasi ini perlu kita lakukan secara tuntas sehingga bisa memberikan warna khusus kepada pegawai negeri, tidak memihak kepada siapa tetapi memihak kepada spesialisasi yang dia miliki oleh pegawai tersebut. Baik, pasangan nomor 2 sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Prof tadi. Saatnya kami mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Budi Santoso untuk menyampaikan jawaban pengayaan atas jawaban tadi. Terima kasih Mas Hasan. Mungkin saya koreksi sebentar, saya belum profesor dokter, jadi supaya nggak
kelanjutan keseruan. Tapi saya memang dosen. Ya, saya ngajar di S1 dan S2. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, para calon 1, 2, dan 3. Saya merasa pertanyaan ini, artinya jawaban dari pertanyaan ini penting sekali karena itu sebenarnya kunci dan itu ada di hulu. Nah, dampak dari kekeliruan kan sebenarnya kan ada syarat-syaratnya, misalnya soal kualifikasi ya untuk mendudukan terutama di jabatan-jabatan top manager, misalnya kepala dinas dan seterusnya lah, yang setara itu kepala kantor dan seterusnya. Nah itu syarat misalnya sesuai kualifikasinya atau tidak, kompetensinya bagaimana, analisis jabatan kerjanya, analisis jabatan beban kerjanya dan seterusnya. Ini kan harus ada kesesuaian antara formasi yang tersedia dengan kandidat yang akan dipilih atau akan dituju di situ. Nah, karena inkompetensi, karena sebenarnya bukan kekeliruan, tapi ada kesengajaan untuk menaruh pejabat-pejabat tertentu yang mungkin istilahnya kan itu bagian dari istilah KKN, itu kan N-nya nih, nepotismenya ini. Nah, ini kemudian dampaknya luas. Nah, nanti di sesi berikut saya akan tanyakan karena ini kemudian akan berimplikasi atau berkorelasi dengan kinerja atau performance dari institusinya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi kebetulan di dinas pendidikan. Tapi betul bahwa ini juga terjadi di dinas-dinas yang lain, terjadi di kabupaten kota yang lain, dan mungkin di seluruh Indonesia kondisi seperti ini masih terus berlangsung. Oleh karena itu komitmen ya dari calon nomor 1, 2, dan 3 pada sore hari ini menjadi penting untuk memastikan bahwa periode atau masa-masa itu memang sudah saatnya harus diakhiri. Artinya memilih pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, ya, kompetensi, kurjabnya, istilahnya analisis jabatannya itu menjadi satu kebutuhan yang tidak saja penting, tapi itu urgen untuk antisipasi kebutuhan masyarakat yang akan menerima layanan dari birokrasi yang dipimpinnya. Saya kira mungkin sementara itu saya tambahan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Budi Santoso, dan mari kita semakin hangatkan suhu ruangan ini dengan tepuk tangan untuk dua panelis dan ketiga pasangan calon. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan para pemirsa siaran live streaming, debat publik calon bupati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Kapolres Pasangkayu, AKBP Leo Hasiadia, beserta jajaran Polres Pasangkayu, menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme dalam pilkada Kabupaten Pasangkayu dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta mematuhi protokol kesehatan guna terciptanya Kamtipmas yang kondusif demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 yang aman, damai, demokratis, dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Halo teman-teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sudah mencoblos, bersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi semakin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang gak pakai celup tinta, tapi dites.
Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, tidak perlu khawatir dengan TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih.